Tarian kecak diciptakan oleh Iwayan Limbak yang berasal dari Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Pada tahun 1930-an, Limbak dibantu oleh Walter Spies, seorang pelukis asal Jerman, menciptakan sekaligus mempopulerkan tarian kecak. Tarian kecak sendiri terinspirasi dari ritual tradisional masyarakat Bali, khususnya agama Hindu, yaitu tradisi Sangyang, dan dipadukan dengan penggalan kisah Ramayana, khususnya penyelamatan Sinta yang diculik oleh Rahwana. Awalnya tarian ini dimulai dari desa Bedulu dan penarinya juga berasal dari Bedulu. Namun, lama-kelamaan tarian ini berkembang hampir di seluruh Bali dan sekarang lebih sering ditampilkan di Uluwatu yang menjadi destinasi wisata. Tarian ini mengandung nilai-nilai sakral dan juga religiusitas, sehingga ditampilkan di upacara keagamaan dan sekarang juga ditampilkan di festival maupun pertunjukan kepada wisatawan. Tarian ini tergolong cukup unik dan mengandung pesan-pesan moral hampir di setiap bagiannya. Tari kecak ini biasanya dimainkan oleh sekelompok laki-laki berjumlah 50 hingga 70 orang. Menggunakan properti kain kotak-kotak hitam putih, bunga kamboja, bara api, gelang kerincing, topeng, dan juga sesajen. Penari biasanya membentuk lingkaran dengan kedua tangan naik ke atas, menggoyangkan bahu ke atas ataupun ke bawah secara bersama. Selain itu, penari juga biasanya mengeluarkan suara cak, cak, cak tanpa iringan alat musik hingga membentuk sebuah nada akapela. Tidak hanya itu, penari juga biasanya kerasukan oleh roh para leluhur. Dan kisah yang diangkat dalam tarian kecak ini biasanya merupakan kisah Ramayana, yaitu Rama dan Sinta. Berikut ini merupakan penokohan dalam kisah Ramayana. Tokoh yang ada dalam kisah Ramayana antara lain Rama dan Sinta, Rahwana, burung Garuda, dan juga Hanuman. Pada suatu hari, Rama dan Sinta pergi ke sebuah hutan untuk berburu. Namun, singkat cerita, Sinta diculik oleh Rahwana. Rama, sang suami, kebingungan mencari Sinta. Pada akhirnya, ia meminta tolong kepada burung Garuda. Namun, burung Garuda gagal menolong Sinta karena terpanah oleh Rahwana. Tidak kehabisan cara, akhirnya Rama meminta tolong kepada Hanuman, dan akhirnya Sinta dapat dibawa kembali kepada Rama. Konsep-konsep filosofi. Yang pertama diantaranya ialah tradisi Sangyang atau tradisi pembentuk tari kecak ini merupakan tradisi keagamaan untuk menolak bala atau wabah penyakit, di mana pada saat itu masyarakat Hindu mempercayai tradisi ini dapat membawa mereka ke dalam kemakmuran dan juga menghindarkan mereka dari segala macam penyakit. Selain itu, penari juga biasanya mengalami kerasukan dalam menari, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan di luar nalar manusia, sehingga masyarakat Hindu mempercayai bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang sakral. Nah, yang selanjutnya ialah properti yang digunakan dalam menari kecak ini semuanya mengandung nilai. Yang pertama, kain kotak-kotak yang digunakan para penari ini mengandung konsep Ruwabenida, di mana konsep ini merupakan konsep tentang dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Sedangkan warna hitam putih sendiri memiliki makna dalam umat Hindu, yaitu bahwa sebagai penyatuan doa konsep kehidupan masyarakat Hindu. Selain kain kotak-kotak hitam putih ini, ada juga bara api yang digunakan para penari untuk diinjak dengan telanjang kaki. Ada juga bunga kamboja sebagai alat untuk menjalin hubungan dengan alam. Ada gelang kerincing untuk mengiringi tarian. Ada juga topeng yang digunakan penari utama seperti Anoman, Rahwana, itu juga memiliki arti. Bahkan sesaji yang digunakan itu juga dipercayai untuk menolak kesialan dan mendatangkan keuntungan. Nah, yang ketiga ialah penggalan kisah Ramayana ini mengandung pesan moral. Dari kisah Ramayana ini kita mempercayai ada tokoh-tokoh Rama, Sinta, burung Garuda, Hanuman, dan Rahwana ini kita dapat memetik moral dari mereka. Yang pertama adalah Rama. Rama ini adalah seorang satria yang sabar dan rela berkorban. Yang kedua ialah Sinta, seseorang yang setia, seorang istri yang setia. Yang ketiga itu adalah burung Garuda, burung yang baik hati dan rela berkorban. Ada juga Hanuman yang suka menolong dan memiliki ketulusan hati.
Bahkan Rahwana yang jahat pun kita juga dapat memetik pesan moral, yaitu untuk tidak serakah. Nah, dari semua tokoh-tokoh yang ada dalam kisah Ramayana ini, kita dapat mempelajari pesan moral yang terkandung. Konsep filosofi tari kecak adalah filsafat etika atau moral. Menurut Dewantara 2017, terminologi etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau custom, yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku manusia. Filsafat etika sendiri bisa kita lihat daripada cerita yang diangkat, yang mana seperti sudah dibahas sebelumnya, tarian ini mengandung pesan-pesan moral terkait dengan tindakan baik yang dilakukan oleh manusia. Nilai-nilai yang disampaikan ini sejalan dengan kepercayaan agama setempat, yaitu Hindu. Menurut Madja 2018, umat Hindu sendiri menjunjung etika dan juga moral, di mana umat Hindu di dalam keseharian hidup mereka, baik itu berpikir, berucap, ataupun berbuat, itu dilandasi oleh ajaran-ajaran agama yang dibingkai dalam 3 kerangka dasar, yaitu pertama tatwa atau filsafat, kedua susila atau etika, dan yang ketiga upacara ataupun ritual. 3 kerangka ini tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hal itu, kami pun menganalisis bahwa sepertinya tarian kecak ini berasal dari 3 konsep ini, yang mana perpaduan antara tradisi Sangyang dan bagian kisah Ramayana itu berangkat daripada filsafat, dan yang membangunnya berasal dari doktrin agama Hindu dan juga kitab-kitab dari agama Hindu sendiri. Kemudian yang kedua, bagian susila ataupun etikanya berasal dari pada kisah yang diangkat, yaitu kisah Ramayana, dan juga ritual ataupun tradisinya berasal dari tradisi Sangyang sendiri, sehingga lengkap sudah ketiga kerangka dasar yang menjadi kepercayaan agama Hindu. Kita masuk dalam konsep teologi dari tari kecak. Yang pertama ada kejahatan menguasai manusia. Diceritakan bahwa Rahwana berusaha melakukan banyak sekali kejahatan agar bisa memisahkan Dewi Sinta dengan Rama, yang hal ini merupakan kehendaknya untuk memiliki Dewi Sinta seorang. Kami mengambil pandangan dari buku Louis Berkhof, Teologi Sistematika, yang menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih apa yang ia kehendaki sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya dan juga kecenderungan dari jiwanya. Nah, kecenderungan yang dimiliki Rahwana ini adalah untuk melakukan kejahatan karena ia mengingini atau menghendaki untuk memiliki Dewi Sinta. Yang kedua ada rencana Tuhan lebih besar dari rencana manusia, yang mana kita ketahui dalam kisah Ramayana ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Rahwana tidak bisa memisahkan Dewi Sinta dengan Rama pada akhirnya, sehingga mereka berdua akhirnya tetap bersama dan juga bisa mengalahkan Rahwana di dalam cerita tersebut. Inilah yang disampaikan dari tari kecak kepada para penikmatnya. Kesimpulan dari tari kecak, yang pertama ada tarian yang memanggil roh, karena dalam bagian tarian ini ada seperti ritual pemanggilan roh. Lalu juga ada menceritakan kejahatan manusia, di mana seperti dijelaskan sebelumnya, Rahwana melakukan kejahatan-kejahatan dan itu diceritakan dalam tari kecak. Kemudian erat dengan tradisi tolak bala, karena tari kecak merupakan hasil resapan ataupun daur ulang dari tarian Sanghiyang, yaitu tarian tolak bala itu sendiri, sehingga tari kecak ini masih erat dengan tradisi tolak bala, lalu kaya dengan nilai filosofi dan kebudayaan masyarakat Hindu di Bali. Banyak sekali filosofi yang diterapkan di dalam tari kecak ini, sehingga bisa dicari kesimpulan bahwa tari kecak masih memiliki banyak nilai-nilai filosofi dan juga kebudayaan yang dipadukan dalam tarian ini. Implikasi yang kita peroleh dari tari kecak, yang pertama itu manusia perlu berhati-hati dengan sekularisme yang tersirat ataupun terkandung dalam unsur-unsur kebudayaan. Lalu yang kedua, manusia perlu mengontrol diri agar kehidupan tidak dikuasai oleh kejahatan, apalagi karena kehendak ataupun keinginan diri untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak patut untuk kita miliki.